Pemuritan itu bukanlah program yang bisa diganti dengan program-program lainnya. Pemuritan itu adalah esensi, tujuan kenapa gereja ada di dunia ini. Pemuritan itu mesti dilakukan, tidak boleh tidak. Sekali lagi, bukan hanya sekedar program. Kita harus memasukkan pemuritan itu sebagai yang esensi, sebagai yang utama, bahkan sebagai tujuan utama adanya gereja. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah dari program menjadi tujuan. Suatu ketika Bapak Ibu, saya pergi ke sebuah gereja dan saya suka menawarkan Bapak Ibu program pelatihan penginjilan atau pemuritan begitu. Dan ada satu gereja mengatakan, Pak Freddy, kami senang program Bapak bagus, kami mau melakukannya, tetapi tidak untuk tahun ini karena program kami sudah penuh. Bagaimana coba Bapak datang tahun depan? Ya, saya datang tahun depan, ya ternyata dia jawabannya lain lagi Bapak Ibu. Jawabannya begini, Pak Freddy, kami baru pulang dari retreat, dari puncak, kami sudah buat program, baru saja selesai seminggu yang lalu, dan sudah disusun untuk 1 tahun ke depan. Jadi Pak Freddy, mohon maaf, program dari Bapak tidak bisa kami terapkan, karena apa? Program kami sudah penuh. Bapak Ibu, pemuritan itu bukanlah program yang bisa diganti dengan program lainnya. Pemuritan itu adalah esensi, tujuan kenapa gereja ada di dunia ini. Pemuritan itu mesti dilakukan, tidak boleh tidak Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah bukan hanya sekedar program rutin tiap minggu. Ya, banyak gereja sibuk dengan program-programnya. Coba Bapak Ibu bertanya dulu, kenapa saudara mengadakan Natal? Natal itu biasanya diadakan, jawaban orang begini, karena kita memang sudah biasa Pak buat Natal Pak. Tiap tahun kita buat acara Natal. Terus, mohon maaf saudara ya, kalau saudara berani mengevaluasi apapun kegiatan saudara di gereja saudara, program yang saudara punya, kalau tidak berhubungan dengan menjangkau jiwa, menurut saya sayang sekali. Ya, saudara menghabiskan energi begitu ya. Tetapi kalau saudara mengadakan acara Natal, saudara buat acara Natal, kemudian saudara mengundang orang-orang, ya tetangga-tetangga, ya teman-temannya jemaat diundang, kemudian mereka di follow up untuk dibangun relasi, untuk supaya dapat terhubung dan berkelanjutan sehingga masuk dalam tahap-tahapan proses pemuritan, itu tentunya bagus. Sekali lagi, bukan hanya sekedar program, kita harus memasukkan pemuritan itu sebagai yang esensi, sebagai yang utama, bahkan sebagai tujuan utama adanya gereja. Gereja kalau nggak melakukan pemuritan, berarti gereja itu tidak sesuai dengan desain dari Tuhan Yesus. Berarti gereja itu milik siapa? Apakah milik Tuhan Yesus atau bukan? Kalau milik Tuhan Yesus harus melakukan sesuai dengan desain Tuhan Yesus tentunya ya. Berikutnya, karakteristik komsel itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini saya coba menyederhanakan karakteristik kelompok kecil itu seperti apa. Komsel itu pertama adalah sebagai keluarga rohani yang saling mengasihi, saling peduli, dan saling percaya. Dan mereka bertumbuh bersama-sama. Kalau jemaat kita, Bapak Ibu di komsel ya, sudah ada komsel, Pak Freddy kami udah punya komsel udah 10 tahun. Bagus sih, bagus. Punya komsel 10 tahun itu bagus sekali. Tapi pertanyaannya, apakah mereka anggota komsel itu saling mengasihi? Apakah mereka saling peduli? Apakah mereka saling percaya? Apakah mereka bertumbuh? Kalau tidak, ada yang nggak beres, ada yang salah dengan komsel kita. Saudara mohon maaf, komsel itu seperti arisan, mirip dengan arisan Bapak Ibu. Ya, nggak ada ubahnya, sama saja dengan arisan. Kalau komsel tidak melakukan ini, kalau cuma kumpul-kumpul makan-makan, sama saja dengan arisan Bapak Ibu. Sebab itu mari kita perhatikan, ya. Komsel itu mestilah sebagai keluarga rohani, saling mengasihi, peduli, dan percaya. Berikutnya, tempat orang dapat membicarakan kehidupan mereka dengan jujur dan terbuka. Kemudian, mengarahkan seluruh anggota komsel untuk bertumbuh dan makin menjadi seperti Kristus. Harus ada. Nilai ini mesti masuk di setiap komsel kita. Kemudian harus berpusat kepada Alkitab dan firman Allah. Ya, apapun kegiatan komsel kita baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, ya ada komsel di saudara yang main basket saudara ya, main basket. Saya banyak melayani atau berkunjung di banyak tempat. Ada suatu ketika itu main basket saudara, kumpul anak-anak muda di San Francisco di Amerika Serikat. Mereka banyak nggak percaya Yesus, dikumpulkan pendeta, pendetanya punya anak, anaknya punya teman-teman, dikumpulin main basket Bapak Ibu. Disiapin makanan, setiap minggu mereka main basket. Dan setiap main basket ada makanan, minuman, melimpah, ada pizza, ada segala macam. Tetapi sebelum mereka main basket, mereka berdoa dulu. Dan si pendeta baca firman Tuhan dulu. Sebentar, bagi firman Tuhan, tentunya ini tahap awal. Tahap berikutnya dia harus nanti mengestafetkan itu kepada salah satu orang, atau 2 atau 3 orang di antara mereka untuk
melanjutkan. Jadi pemuridan sedang berjalan, ya, sedang berjalan. Oke, sekali lagi, apapun kegiatan kita di Komsel, baik dalam atau luar ruangan, 4 hal ini harus masuk, ya, mesti masuk dalam Komsel tersebut. Kalau tidak akan ada pertumbuhan, Bapak Ibu. Ya, hanya kumpul-kumpul saja, ya. Puluhan tahun pun nggak akan ada perkembangan, Bapak Ibu. Sayang sekali, ya. Ya, komponen penting dalam membuat murid itu ada 3 hal penting, ya, yang saya coba sampaikan dengan cepat kali ini. Yaitu pertama, pentingnya firman Tuhan, ya. Bahwa firman Tuhan itu harus selalu ada. Firman Tuhan itu harus selalu ada di dalam Komsel, ya. Ini komponen penting, ya. Firman Tuhan harus selalu ada, ya. Tidak boleh tidak. Kemudian pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bisa membuat pertumbuhan. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Dan Roh Kuduslah yang menyempurnakan segala karya Tuhan dalam setiap anggota Komsel kita. Mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berikutnya, kita perlu untuk saling mengasihi, menerapkan kasih kepada sesama anggota Komsel terlebih dahulu. Ya, belajar mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain. 3 hal ini mesti ada di dalam Komsel. Kemudian saya mengajak kita untuk berpikir, untuk berfokus kepada yang terdekat dulu lah. Dulu saya coba melayani semua orang begitu ya. Semua energi saya kerahkan, tapi memang capek saudara, saya akan kelelahan. Nah, bagaimana supaya kita berfokus? Bayangkan Yesus sendiri punya murid saudara, 3 orang. 12 orang, ya kan? 120 orang. Yesus sendiri bertahap-tahap gitu loh. Ya, ada murid yang paling dekat 3 orang. Ada 12 orang secara personal dia layani. Tapi ketika 120 orang, bisa nggak dia layani secara personal? Saya nggak yakin, saudara. Saya yakin 12 orang murid itu yang terlibat membantu melayani yang 120 orang. Ya, mari kita fokus kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, pilih. Ya, siapa itu? Ya, itu tentunya orang yang merespon, yang haus dan lapar untuk bertumbuh, ya. Kita fokus pada mereka terlebih dahulu dan mereka akan melanjutkan tugas pelayanan kita. Puncak dari proses pemuridan adalah reproduksi dan impartasi. Bukan cuman kelahiran bayi rohani atau anak cucu rohani, tetapi juga perlunya impartasi. Kuasa Allah, penyertaan Allah, Roh Kudus itu perlu diimpartasi kepada siapa? Kepada murid-murid kita. Semangat kita perlu ditransfer, bukan cuma ilmu pengetahuan kita. Ini puncak dari proses pemuridan itu. Indikasi terbaik seseorang itu sudah dewasa rohani adalah bukanlah bahwa mereka sedang membuat murid. Itu sudah baik, sudah bagus, tetapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah ketika mereka sedang membuat murid-murid yang muridnya itu membuat orang lain menjadi murid. Jadi ketika kita memuridkan itu bagus, tetapi akan lebih baik ketika murid kita itu juga sedang memuridkan orang lain. Masuk ke sana Bapak Ibu.